Tapi sih komentar paling utama dari PP 35 2021 ini Chan, satu sih. Balik lagi di Bincang Hukum bersama saya Kania Cita dan Sean Matthew. Hari ini kita mau ngebahas lanjutan obrolan seputar Omnibus Law. Beberapa episode sebelumnya kita udah pernah bikin ulasan khusus mengenai isu ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang mau kita bahas hari ini spesifik PP nomor 35 tahun 2021. PP nomor 35 tahun 2021 ini membahas beberapa isu antara lain PKWT, kemudian alih daya. PKWT ini pekerja kontrak ya? Ya. Pekerja kontrak, alih daya atau outsourcing, kemudian waktu kerja dan waktu istirahat, dan PHK. Inilah isu yang mau kita bahas ya di episode Bincang Hukum kali ini. Oke, langsung aja Sean, gimana nih? Apa perubahan yang penting dari munculnya PP 35 2021 ini dibandingkan dengan aturan sebelumnya? Ya, jadi PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa dikenal karyawan kontrak gitu ya. Sebelumnya itu maksimal 2 tahun, bisa diperpanjang 1 tahun jadi 3 tahun, atau diperbaharui 2 tahun jadi 4 tahun gitu. Tapi di pasal 6 PP 35 2021 sekarang disebut langsung 5 tahun, tidak ada diperpanjang atau diperbaharui gitu. PKWT ini selain jangka waktu PKWT-nya yang perpanjang-perbarui maksimal 5 tahun sekarang, ada juga penambahan yaitu uang kompensasi yang rumusnya itu masa kerja per 12 kali 1 bulan upah. Nah ini sudah diatur di PP 35 2021, sebelumnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak diatur gitu. Jadi uang kompensasi ini untuk siapa? Untuk pekerja yang tidak diperpanjang PKWT-nya atau diputus PKWT-nya gitu. Selanjutnya lagi Chan, apa lagi nih yang berubah? Ya, perubahan berikutnya itu ada di alih daya atau outsource. Sebelumnya yang biasa orang kenal outsource itu dibagi jadi 2. Yang pertama penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang kedua pemborongan pekerjaan. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 2021 ini langsung di state alih daya gitu. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah PP 35 2021 ini tidak men-state atau menyatakan pekerjaan apa saja yang masuk dalam kualifikasi outsource atau alih daya gitu. Arti bisa diartikan gitu bahwa berarti hampir semuanya boleh dong, hampir semua pekerjaan gitu. Karena di sebelumnya misalnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 19 tahun 2012 ya kan? Itu ada gitu syaratnya. Pertama misalnya tidak termasuk dalam core bisnisnya. Yang kedua merupakan kegiatan penunjang. Yang ketiga tidak mengganggu core bisnisnya gitu. Dicontohkannya itu cleaning service, satpam dan lain sebagainya gitu. Nah karena di PP 35 2021 tidak menyebutkan hal-hal tersebut, bisa diartikan hampir semua pekerjaan berarti bisa untuk di-outsource-kan. Jadi semua komponen dari suatu bisnis gitu ya, dari operasi suatu bisnis tuh akhirnya bisa di-outsource gitu ya. Kalau sebelumnya komponennya terbatas gitu, kayak tadi misalnya yang tidak mengganggu core bisnis segala macam itu tadi ya. Tapi gitu. Kalau sekarang apapun bahkan termasuk mungkin produksinya itu sendiri bahkan ya, bisa juga di-outsource juga gitu. Selanjutnya lagi apa lagi Chan perubahannya? Selain tadi ada PKWT, kemudian terkait dengan outsourcing atau alih daya. Nah, sekarang kita masuk yang waktu kerja dan waktu istirahat. Sebetulnya nggak terlalu signifikan lah, tapi cukup berasa juga. Kenapa? Karena satu yang saya garis bawahi itu cuti besar, yang orang bilang cuti besar gitu kan. Jadi sebelumnya itu Chan, orang kalau kerja sudah sampai 6 tahun gitu, dia boleh dapat 2 bulan off gitu. 2 bulan off yang bisa dipakai untuk di tahun ke-7 dan ke-8 gitu. Tapi sebelumnya kan di state gitu bahwa itu adalah hak. Nah, kalau di PP 35 2021 itu diserahkan ke perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Artinya orang harus minta tuh di dalam kontraknya ya untuk ditulis kalau mau gitu ya. Ada proses negosiasi. Kalau mau dapat 2 bulan cuti setelah tahun ke-6 ya, jadi di tahun ke-7 ke-8 ya harus ditulis jadinya dalam kontraknya ya. Karena kalau dari aturannya nggak ada gitu ya. Itu yang berbeda dengan yang sebelumnya.
Terus itu tadi cutinya berarti cuti berbayar ya itu ya? Cuti berbayar. Ya. Jadi itu tadi ya, ya sebenarnya perubahannya sebenarnya itu lumayan signifikan juga sih, karena jadinya poin aturan itu hilang gitu dari aturan, jadi harus dibuat sendiri gitu kan dalam kontrak yang dibuat dengan perusahaan. Terus apa lagi Shan selain itu perubahannya? Yang paling menarik sih soal PHK ya gitu. Di PHK ini yang pertama, sekarang kalau PHK pemberitahuannya paling lama 14 hari gitu. Pemberitahuan dari perusahaan ya? Dari perusahaan ke Nih, pekerja. nanti kita mau ada pemutusan hubungan kerja dalam 14 hari lagi gitu ya? Ya, paling lama gitu. Tapi ini aturan sebelumnya juga ada kayak gini? Enggak, PHK ya PHK aja gitu. Oh, jadi aturan sebelumnya justru nggak ada minimal, nggak ada maksimal gitu ya? Iya, tapi ya namanya PHK harus diberitahukan secara sah dan patut gitu. Oh, kalau yang ini justru dikasih batasan ya? Iya, batas waktunya itu yang beda. Yang bikin beda tuh batas waktu sih gitu. Sebelumnya nggak ada? Sebelumnya nggak ada gitu, karena ya seharusnya ya, apalagi PHK berdasarkan beberapa alasan ya. Contoh, PHK karena alasan mendesak, karena orangnya melakukan pencurian atau penggelapan. Ya kan nggak mungkin kita, kamu karena mencuri, saya kasih waktu ya 1 minggu untuk keluar dari perusahaan ini. Pada prakteknya nggak mungkin perusahaan kayak gitu. Iya, tapi kan dia maksimal yang 2 minggu. Berarti kalau dia hari ini juga kan bisa kan? Iya nggak masalah, makanya itu kan menarik aja gitu. Iya, tapi kenapa dikasih batasan maksimal 14 hari ya? Apa tujuannya ya? Maksudnya apa nih poinnya? Logikanya apa? Gitu kan. Apa nih kira-kira? Karena setelah 14 hari ini disebutkan bahwa pekerja itu wajib untuk menjawab 7 hari. Gitu, untuk menjawab setelah menerima atau tidak gitu kan. Pemutusan hubungan kerjanya. Nah kalau yang 7 hari dikasih batas itu, gue setuju. Kenapa setuju? Karena pada prakteknya ada orang udah di PHK setahun, 2 tahun, 3 tahun baru gugat. Gitu. Nah persoalannya kan buktinya hilang, manajemennya berganti, ya kan banyak lah gitu. Gue juga masih kurang ngerti juga sih maksudnya apa paling kenapa lama. Iya gitu. Jadi seolah-olah kayak gini loh, kayak kalau mau mutus hubungan kerja semendadak mungkin ya gitu ya. Nggak boleh lebih telat dari 14 hari loh. Iya. Terus. Nah, terus alasan PHK ini. Oh, alasan PHK. Ini yang apa ya? Yang orang bilang pesangon itu. Pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, ya kan? Itu kita singkat aja namanya PMTK, gitu kan? Nah, PMTK ini itu kan susunan dari pengalian pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Itu dikali lagi sama alasan PHK-nya gitu. Jadi kalau alasan PHK-nya karena apa, dia dikaliin lagi gitu. Contoh, misalnya orang masa kerjanya 5 tahun. 5 tahun itu berarti dia dapat pesangon 6 bulan upah, terus dia dapat misalnya penghargaan masa kerjanya 2 bulan upah. Otomatis totalnya berarti 8 bulan upah. Nah, kalau alasan PHK-nya karena tanpa kesalahan misalnya, itu harusnya dikali 2. Dua-duanya dikali 2 gitu. Yang 6 dikali 2, yang 2 dikali 2. 16 kali upah gitu, ya kan? Nah, persoalannya di sini, pengalian yang tadi 2 kali atau 1 kali itu berubah menjadi 0,5 dan 0,75 untuk beberapa alasan PHK. Jadi ada penurunan gitu loh. Yang 0,5 sama 0,75 ini alasan PHK-nya apa nih? Misalnya orang di PHK karena alasannya dia melanggar peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, padahal sudah diberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 gitu. Nah itu 0,5 gitu. Sebelumnya 1. Gitu. Selain itu ada contoh lain lagi nggak? Selain kalau dia melanggar peraturan atau perjanjian kerja bersama? Ada, contohnya efisiensi perusahaan atau perusahaan merugi atau perusahaan itu sedang dalam penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU gitu. Tapi sih komentar paling utama dari PP 35 2021 ini satu sih, banyak banget hal yang perlu diadaptasi ulang gitu. Ya kalau mungkin perusahaannya isinya 20-30 orang mungkin masih mudah lah ya gitu. Tapi kalau belasan ribu gitu kan, itu kan beda gitu loh. Karena kenapa? Contoh, ada satu perusahaan, karyawan tetapnya dia 20.000. Dia punya outsource, itu karyawan outsource 8.000. Nah, karyawan outsource ini kan ada namanya head count-nya. Ada berapa orangnya, namanya siapa, berapa tahun dia kerja, apa segala macem gitu. Ini harusnya diputus, ini udah lewat dari 3 tahun atau 4 tahun yang tadi disebutin, ya kan. Nah, itu perlu banyak banget penyesuaiannya gitu loh.
Dan itu kalau misalnya mereka diputuskan sekarang harus ada kompensasi ya? Iya. Jadi secara perhitungan ekonomi juga berubah dong ya jadinya? Iya, gitu. Terus yang kedua juga, nasibnya gimana kalau misalnya PP ini misalnya minggu lalu ya keluar. Terus orang itu misalnya udah kerja 4 tahun. Harusnya kalau dari aturan sebelumnya, dia harus udah berubah jadi tetap. tetap. Iya. Tapi dengan adanya aturan ini, dia masih bisa setahun lagi gitu ya? Iya, jadi beda setahun kan, sayang aja gitu. Iya. Dan ini juga untuk kalau perusahaan ya, ini baru satu PP, gitu loh. Ada PP-PP yang lain untuk cipta kerja. Berarti bisa dong share kalau dari perspektif pengacara, aturan yang baru ini lebih mudah atau lebih rumit dari aturan sebelumnya? Ya, yang pastinya lebih rumit ya. Kenapa? Karena kita perlu pelajari dulu satu-satu semuanya, gitu. Jadi loh. karena dia baru aja gitu jadi lebih rumit? Ya, yang pertama mungkin karena baru. Yang kedua juga gini, undang-undang sebelumnya sebelum Cipta Kerja ya, itu undang-undang nomor 13 tahun 2003. Nah, gue kuliah itu belajarnya itu. Oh, jadi pas kuliah udah belajar itu? Ya, belajarnya gitu ya? itu gitu kan. Ketika sekarang praktek segala macam memang perlu penyesuaian, tapi penyesuaiannya banyak banget gitu loh. Hampir segala aspeknya karena ini baru satu PP. Ya, PP-nya ya. kalau peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja keseluruhan ada 49. Tapi kalau misalnya kita sama-sama dari titik nol nih, misalnya ya, Oke. kita sama-sama dari titik nol belajar aturan sebelumnya versus belajar aturan yang baru, itu lebih mudah dong harusnya aturan yang baru ya? Karena kan awalnya banyak narasi-narasinya adalah ini untuk penyederhanaan ya kan, penyederhanaan aturan lah, regulasi segala macam. Jadi harusnya hasil yang kita rasakan adalah salah satunya lebih mudah dong untuk dipahami aturannya, logika aturannya segala macam sehingga nggak membingungkan misalnya dan sebagainya gitu. Nah, persoalannya gini Chan, dari beberapa peraturan gitu kan, atau soal Cipta Kerja aja lah, itu Undang-Undang Cipta Kerja yang ketenaga kerjaan ya, klaster tenaga kerja, tetap harus mengikuti Undang-Undang 13 2003 karena nggak semuanya dirubah. Jadi plus Nggak secara gitu ya? keseluruhan, ya plus UU gitu. yang 2003 plus UU Cipta 2021, Kerja 20 gitu. dengan plus PP-nya PP-PP-nya di dalamnya gitu. ya, ada PP-PP-nya. Dan PP-PP-nya itu itu juga ada beberapa hal yang nggak dibahas juga, yang sebelumnya ada peraturannya. Oh, jadi justru kalau yang versi 2003 dia ada nih aturannya gitu ya, PP-nya. Nah, Atau tapi hal peraturan ini yang menteri. tadinya diatur ini sekarang nggak ada gitu ya, baik Iya. itu PP maupun peraturan menteri. Iya, belum ada. Belum Belum ada. ada gitu. Dan selama belum ada ini berarti gimana nih? Praktek hukumnya berarti gimana nih, Shan? Kalau dia belum ada Nah, jadi gini, PP atau peraturan misalnya menteri? pakai perusahaan nih. Sekarang perusahaan yang pakai outsourcing, itu nunggu outsourcingnya lagi training dulu. Gitu loh. Mereka training dulu tentang peraturan-peraturan ini gitu. Untuk menyesuaikan gitu langkah adjustnya tuh gimana, trajektorinya gimana, yang jelasnya gimana gitu. Karena ini kan apa ya, perubahan besar banget gitu loh. Berarti lain kali ngerekrut orang harus yang gimana gitu loh. Ya kan, terus uang kompensasi tuh harus disiapinnya gimana gitu. Nah, itu semua perlu dipikirin yang menurut gua sih nggak bisa cepet gitu. Cepet ya? Kalau misalnya ya skala perusahaannya yang tadi gue bilang ya belasan atau puluhan ribu gitu. Walaupun ekspektasi dari pemerintahnya tuh efektif immediately gitu ya. Nah, Ya, langsung sesegera itu. mungkin efek dari regulasi baru ini terasa gitu ya. Iya. Tapi ternyata untuk adjustment-nya bakal butuh estimasi deh sebagai pengacara. Berapa lama kira-kira butuh waktu Kalau untuk ini bisa ya udah dipraktekkan dengan smooth gitu, dengan lancar. Tergantung manajemennya. Karena kan kenapa manajemen kan setiap industri skalanya beda, prioritasnya beda, karakter pekerjanya beda, terus prioritasnya juga beda gitu. Tapi kalau untuk enforcement-nya dia langsung berlaku dong ya? Maksudnya Ya, dengan secara hukum yang teorinya. berlaku berarti kalau misalnya perusahaan belum adjust atau gimana, nggak ngaruh dong. Nggak Maksudnya ngaruh. hukumnya udah berlaku, ya udah ketika orang mau menuntut segala macam berdasarkan hukum yang baru, nggak masalah kan? Nggak masalah. Secara hukum kan? Iya. Tapi ya itu aja sih, jadi effort untuk semua orang gitu loh. Iya, iya. Karena cukup banyak ya, dan tadi PP-nya juga PP atau peraturan menteri belum ada ya, belum lengkap gitu untuk menjelaskan semua hal yang diatur gitu ya. Iya, karena kan balik lagi kita ke penafsiran lagi. Kayak tadi aja paling lama 14 hari, agak bingung juga gitu loh. Ya kan? Gitu. Ada beberapa pasal sih di Cipta Kerja dan PP ini sebenarnya bisa kita bahas, tapi nggak sekarang. Iya, mungkin. iya. Untuk sanksi-sanksinya sendiri tuh ada nggak sih, Chan? Misalnya kayak kalau misalnya tadi kan diatur nih kompensasi untuk outsource. Nah terus kalau misalnya
nggak dikasih kompensasinya atau intinya nggak memenuhi lah intinya klausulnya di sini. Ya kalau Ada nggak sanksinya itu bukan di PP ini sih gitu, tapi ada juga gitu sanksi administrasi kalau nggak daftarin apa gitu. Tapi kalau untuk PHK atau misalnya outsource itu adanya di Cipta Kerja, PHK lah itu yang di Cipta Kerja. Itu. Oke. Itu tadi ya pembahasan mengenai PP nomor 35 tahun 2021 yang membahas mengenai PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta PHK. Ada lagi nggak terakhir kalimat terakhir closing statement? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Oke. Thank you semua yang udah dengerin. Silakan di like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channelnya. Tunggu Sean Matthew dan saya Kania Cita di episode Bincang Hukum selanjutnya.